Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, Mbak, masih ingat dengan saya, Mbak? Lupa ya, Mbak? Baik, Mbak, saya adalah perawat Iwan, Mbak, ya, yang kemarin kita sudah diskusi terkait Mbak di sini, nggih, Mbak. Nah, di sini masih ingat dengan foto saya, Mbak? Mas Iwan, nggih, perawat di rumah sakit ini. Nah, jadi tujuan saya kemarin di sini akan melakukan berbincang-bincang sama Mbak terkait masalah yang Mbak hadapi saat ini, nggih, Mbak. Nah, mungkin Mbaknya mau menceritakan, Mbak, bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Apakah sehat, Mbak, kabarnya, Mbak? Nah, alhamdulillah kalau sehat, nih, Mbak. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrolnya itu cuma 10 menit. Apakah Mbak setuju, Mbak? Apa mau minta berapa menit? Oke, 10 menit saja, nggih, Mbak. Baik. Nah, jadi di sini Mbak bisa menceritakan, Mbak, alasan Mbak datang ke sini kenapa? Monggo, Mbak. Bisa menceritakan alasan Mbak datang ke sini kenapa? Nggak tahu, ya, Mbak, ya. Jadi nanti kalau misalnya saya ada yang salah nanti bisa dibenarkan, ya, Mbak. Jadi sesuai dengan catatan keperawatan yang saya baca ini bahwa Mbak itu sudah ada mencoba untuk bunuh diri. Apakah benar, Mbak? Oh, iya. Jadi kalau tidak, kenapa Mbak kesini? Masih ingat nggak alasannya? Mungkin bisa cerita gitu, Mbak. Kemarin tuh suka bawa gunting itu loh. Membawa gunting. Nah, guntingnya itu diapakan, Mbak? Nah, ini lihat. Oh, dipeset nih, Mbak, ya, berdarah, toh, Mbak. Nah, jadi ketika Mbak sudah membawa gunting terus melukai tangannya itu bagaimana, Mbak, rasanya? Mbak gimana? Nggak sakit, Mbak? Enggak. Oh, berarti alasan Mbak membeset-besetkan tangan itu kenapa, Mbak? Apakah ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan mungkin? Nah, saya tuh udah gak guna loh. Nggak gunanya gimana, Mbak? Ya gak guna. Nggak tahu gak guna aja. Yuk, pengen bunuh diri. Oh, bunuh diri. Nah, kalau misalnya Mbak bunuh diri itu akan berakibat apa, Mbak, nanti, Mbak? Belum mati toh. Mati. Nah, jadi kalau Mbak sudah tahu akibatnya mati, itu berarti nanti banyak orang yang kehilangan Mbak. Apakah Mbak tega melihat keluarga Mbak meninggal gitu? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Nggak tahu pengen bunuh diri. mau bunuh diri. Nah, jadi sebelumnya di keluarga Mbak ada yang pernah melakukan bunuh diri atau tidak, Mbak? Nggak tahu. Baik, Mbak, ya. Jadi di sini saya akan mengecek barang-barang yang mungkin akan terjadi mencederai Mbak, nih, Mbak. Saya cek, nih, Mbak. Permisi, nih, Mbak. Jangan, nggak boleh, Sabar, Mbak, ya. nggak boleh nanti aku Itu bunuh diri. lihat, Mbak, ada apa, Mbak? Aku punya ini. Nah, situ, Nanti Mbak, aku ya. bunuh diri loh. Nah, Nggak boleh loh. Nah, ini saya menemukan gunting, Mbak, ya. Nah, jadi nanti gunting ini saya simpan agar Mbak tidak mencederai dirinya sendiri. Nah, ketika nanti Mbak melakukan cedera, nanti saya akan mengambil alat-alat tersebut, gitu, nih, Mbak. Nah, jadi nanti tujuannya alat-alat saya ambil itu biar tidak bunuh diri Mbaknya, karena Mbak kan masih muda, nggih, Mbak. Usianya berapa, Mbak? Masih ingat? Nah, 20 tahun. Nah, Mbak masih muda, terus masih ada cita-cita nggak, Mbak, ke depannya mau jadi apa, ataupun mau jadi dokter dan lainnya? Sudah tidak guna lagi. Terus orang yang berharga bagi Mbak siapa di sini? Yang Mbak sayang? Apa ya? Itu ada pokoknya. Ya, ada. Jadi kalau misalnya ada orang yang masih sayang dengan Mbak, ya Mbak juga harus sayang dengan orang tersebut agar orang tersebut itu bisa melihat Mbak dengan baik. Jangan sampai Mbak mau bunuh diri. Nanti kalau misalnya Mbak bunuh diri, kasihan orang yang sayang dengan Mbak itu merasa kehilangan gitu. Mungkin ada lagi, Mbak, yang mau Mbak obrolkan ke saya biar saya dengarkan cerita Mbak gitu, biar Mbak tidak kembali lagi untuk bunuh diri. Saya tuh udah gak guna, Mas.
nggak mau apa-apain, maunya mati aja. Mati aja. Kan aku suka bawa gunting itu. Oke. Terus udah diambil toh, saya tuh beli sendiri Beli sendiri ke warung gitu, minta uang. Terus habis itu saya tuh ini apa namanya, ini kan udah luka banyak toh. Iya. Kayak bunuh diri tuh di sini apa di sini toh. Nah, nanti itu saya tidak mau mengajarkan, saya juga pengen Mbak itu bisa kembali semula, tidak ada melakukan resiko bunuh diri. Karena Mbak dulu sering ngaji nggak Mbak? Ya dulu. Sering ngaji. Nah, mungkin Mbak dulu kan sudah pernah ngaji, mungkin dari Pak Ustadz yang Mbak ajarkan itu pasti ada nilai-nilai terkait keislaman. Jadi ketika misalnya kita mau bunuh diri itu sangat berdosa gitu Mbak. Jadi Mbak diharapkan nggak boleh begitu lagi ya Mbak. Nah nanti ketika Mbak pengen bunuh diri itu, mau melakukan sesuatu itu bisa melaporkan ke perawat gitu. Cerita ada apa gitu, nanti kami sebagai perawat bisa membantu Mbak untuk mengatasinya agar tidak terjadi bunuh diri begitu Mbak. Nah, saya tuh udah kayak gini tapi kok nggak mati-mati ya Mas ya. Jadi Pengen mati ya. nggak boleh gitu ya Mbak, masih panjang masa depan Mbak, karena masih ada orang yang paling sayang dengan Mbak. Jangan sampai bunuh diri, apalagi dosa atau Mbak di agama kita itu bunuh diri. Nah mungkin nanti saya akan mengajarkan Mbak itu terkait apa ya, biar pikirannya tidak mau mencederai tubuh Mbak, itu nanti kita bisa belajar terkait spiritual. Nah nanti spiritual itu kita bisa mendengarkan murotal sesuai dengan Mbak yang suka. Waktu Mbak ngaji dulu misalnya ada surat Ar-Rahman begitu Mbak. Jadi nanti silahkan Mbak renungkan, Mbak apa ya, pahami dan lain-lain sesuai dengan rileks. Jangan sampai Mbak mau berulah kembali begitu. Gitu Mbak. Ada lagi Mbak yang mau diceritakan? Saya tuh mau bunuh diri tuh dulu juga diajari. Diajari sama siapa Mbak? Tuh main gitu kan, terus nonton di TV itu tuh mau bunuh diri tapi suka pada gantung. Saya kan nggak bisa manjat toh. Nggih. Pakainya gunting aja. Tak di sini ini kok nggak mati-mati ya Mas? Oh gitu. Terus dari orang tua Mbak pernah melihat Mbak nggak mau mencoba bunuh diri? Lo tahu, waktu ini macet semua. Terus orang tua Mbak melakukan apa Mbak? Saya dibawa ke sini. Oh dibawa ke sini. Di sini masih ingat Mbak tempat apa ini Mbak? Aku nggak senang di sini. Kenapa nggak senangnya Mbak? Mereka sok dongan itu Mas. Oh, bengok-bengok kan lo? Oh bengok-bengok. Oke, jadi nanti ketika misalnya ada teman yang mengganggu Mbak, nanti kita bisa kembali melakukan terapi kelompok ya Mbak, biar Mbak bisa saling kenal dengan teman-temannya, biar bisa sambil bermain bersama. Jangan sampai nanti Mbak malah musuh-musuhan. Di sini kan kita keluarga gitu Mbak. Kalau ada apa bisa langsung cerita begitu. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan atau cerita hal-hal yang dulu atau hal yang tidak menyenangkan? Saya tuh kok nggak mati-mati loh. Nah, Bumbun. jadi Mbak, Ini udah keluar darahnya banyak toh. nggih. Nggak mati-mati. Jadi nanti Mbak harus bersyukur apa yang Mbak nikmat Mbak yang masih dialami saat ini, masih diberi umur panjang walaupun Mbak mau udah mencoba bunuh diri, tapi Allah masih sayang dengan Mbak. Nah nanti itu kan masih berdarah toh Mbak. Nanti saya akan melakukan pembersihan dan akan melakukan pembidaian agar darahnya tidak mengalir begitu ya Mbak. Ada lagi Mbak? Cukup? Nggak apa-apa ini. Ada lagi yang mau sampaikan Pak? Cukup Mbak? Cukup, baik saya Diajari ya kalau mau mati itu gimana. Oh, saya tidak bisa mengajarkan mau mati sebagaimana, tapi saya akan mengajarkan bagaimana Mbak itu mencegah resiko bunuh diri gitu Mbak. Jadi saya akan menyimpulkan Mbak ada resiko ini Mbak ya, pengalamannya tidak menyenangkan tadi. Nah terus dari pengalaman ini tidak menyenangkan itu nanti kami akan membantu Mbak. Saya mana ya? Guntingnya saya ambil Mbak. Nah jadi Mbak biar tidak melakukan cedera diri gitu nih Mbak. Jadi nanti kami selaku perawat akan melakukan
perubahan, membantu Mbak untuk mulai kembali normal lagi Mbak, tidak ada pikiran mau bunuh diri gitu nih Mbak. Nanti juga saya akan mengajarkan terkait percakapan, terkait spiritual begitu. Kira-kira besok mau ketemu lagi jam berapa Mbak? Biasanya Mbak? Sore saja. Habis nggih, nanti saya akan mengajarkan bagaimana Mbak mencegah untuk resiko bunuh diri tersebut. Nggak apa-apa kan Mbak? Ya, jadi nggak boleh begitu Mbak ya. Jadi di sini kita masih berikan umur yang panjang, juga Mbaknya masih muda. Jadi harapan cita-citanya harus Mbak capai dengan yang baik. Begitu nih Mbak ya. Nggih. Jadi nggak boleh putus asa gitu Mbak. Jadi Mbak harus rajin ibadah mulai saat ini biar Mbak lebih rileks, nggak ada pikiran untuk bunuh diri ataupun mencederai orang lain. Gitu. Kalau besok Mbak sore kesini lagi Mbak. Nggih, jam 5. Tepatnya di sini lagi nggak apa-apa? Apa? Taman. Nggih. Nanti oke, siap. Nanti saya jam 5 besok mau ke taman ketemu dengan Mbak. Begitu nggih Mbak. Sebelum saya akhiri, mari kita membaca doa kesembuhan untuk Mbak. Semoga diberikan kesehatan, gitu nggih Mbak, kesembuhan dan lain-lainnya. Mari kita doakan bersama-sama nggih Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si adhil ba'sa isfi anta syafi la syifa wa la syifauka syifaan la hirasakoma. Amin. Ya, saya akhiri nggih Mbak. Assalamualaikum.